Fatihah. Waladhdallin, amin. Semoga hajat daripada jemaah wabil khusus kepada sahibul bait semoga diijabah atau dikabulkan Allah SWT. Fatihah. Dan semoga dimudahkan dalam segala urusannya. Al-Fatihah. Dan semoga selalu diberi taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Bismillah. Waladhdallin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pada Bapak pembina, Bapak penasehat, Bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan, pada Bapak wabil khusus kepada sahibul bait, singkatnya Bapak Ibu para hadirin dan hadir jemaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti zikir jahar secara online, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Dapat kita melakukan zikir jahar dan selawat, dan kemudian juga kita sama-sama mengikuti dengan cara hikmah ya, secara ikhlas. Semoga apa yang kita selenggarakan, yang kita laksanakan pada malam ini, semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Amin. Kemudian kita berselawat kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya. Semoga kita dapat mengikutinya atau mentaatinya secara zahir dan batin. Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bahwa salah satu jamaah kita yang menanyakan terhadap kiat atau apa sih yang penting, yang perlu harus menjadi pegangan ya di dalam ilmu musyahadah atau petunjuk ini, sehingga dia memberi satu jaminan ya, kepastian dalam arti kata bahwa termasuk golongan orang-orang yang amanah atau yang mengikuti ilmu. Kalau kita merujuk kepada dalil firman atau pernyataan Allah dalam Al-Quran bahwa dalam ilmu ini kita ada bimbingan ya, atau satu petunjuk. Ya, petunjuk itulah yang harus kita ikuti sesuai apa yang kita dibimbing atau kita diperintahkan. Jangan kita lebih-lebihkan dan kita kurangi. Itu saja sebenarnya. Ya, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, taatlah kepada Allah dan Rasul. Man yati'illah wa Rasul fa'ulaika man amallah minan nabiyin wa siddiq wa syuhada'i wa sholihin. Jadi ketika kita benar-benar mentaati Allah dan Rasul, kita akan bersama dengannya
Ya dari sisi mana kita mentaatinya? Apakah kita mentaati dari sisi jariahnya saja atau mengikuti dari sisi kerohanian? Yang sesungguhnya bahwa kita mentaati ini secara universal, ya, secara zahir dan batin. Ya. Zahirnya seperti apa? Ini yang sudah kita maklumi sama-sama. Dan ini menjadi prioritas bagi kalangan ahli syariat, ya, mengikuti bagaimana tata cara Nabi beribadah, baik itu perkara ibadah-ibadah yang ubudiyah, ya tauhid, maupun ibadah yang sosial atau ibadah amaliyah. Ibadah tauhid inilah yang menjadi banyak kontroversi di dalamnya, bahwa untuk menemukan sejati tauhid ini memang sulit, ya, berat. Ya, ketika Nabi aja ditanya tentang melihat Allah itu jadi kontroversi. Nabi mengatakan, aku tidak melihatnya, aku hanya melihat nur. Tapi dari sebuah hadis yang lain bahwa dari Aisyah, kemudian dari sahabat juga menyatakan bahwa demi Allah, bahwa Rasulullah SAW melihat Allah itu dengan secara kenyataan, secara zahir. Nah, inilah menjadi pedoman, ya, rujukan para ahli sufi atau ahli hakikat untuk belajar kerohanian, belajar, ya, tauhid yang semurni-murninya. Dan inilah jalan juga untuk mendalami, ya, tauhid. Tapi sebagian pendapat bahwa cukup hanya yakin saja, ya, tidak harus melihatnya, tidak harus merasakan. Jadi kembali kepada masing-masing dari seseorang orang bagaimana bertauhid, ya, bagaimana memahami atau mendalami tauhid itu sendiri. Jadi dalam ilmu hakikat atau dalam wadah perguruan inilah jalan yang sesungguhnya, ya, jalan yang termudah, ya, untuk tercapai sebuah, ya, penjelasan-penjelasan atau perkara tauhid. Karena dari situ kita dibimbing, ya, kerohanian kita, ya. Rohani kita ini yang berhak, ya, untuk bisa mencapai. Ya, karena perkara rohani ini banyak di antara mereka tidak mau atau takut, bahkan tidak boleh, ya, untuk masuk ke wilayah itu. Padahal salah satu jalan untuk bisa sampai kepada liqa'rabih ayatullah, atau melihat atau bisa sampai kepada tauhid yang sesungguhnya, bahwa harus melalui roh. Nah, justru kalau kita dibimbing, ya, secara khusus di situ untuk bisa mengaplikasikan, ya, bisa kita bisa merasakan, ya, bahkan bisa membuktikan, ya, terus dengan melalui ilmu hidayah dan petunjuk. Karena wilayah hidayah petunjuk ini kita masuk ke wilayah kerohaniannya, ya, bukan dalam arti sekedar, ya, dapat mimpi-mimpi atau dapat petunjuk dalam arti kata isyarat-isyarat atau hal-hal yang mereka temukan di dalam spiritual, akan tetapi adalah murni dengan melalui petunjuk, melalui ilmunya, sehingga kita tidak akan berbahaya, tidak akan menjadi ketan di situ, ya. Ini yang kita syukuri. Dan hal seperti ini yang dilakukan oleh para ahlullah atau para mursyid. Sebabnya mereka mengawali untuk masuk ke wilayah tauhid itu melalui roh. Sebagaimana Rasulullah SAW juga lakukan demikian. Makanya seringkali beliau melakukan spiritual itu
berada di tempat-tempat yang sunyi, tempat yang khusus di situ, dan disitulah beliau menemukannya. Nah, sehingga apa yang sampai ke kita atau yang kebanyakan adalah perkara-perkara syariatnya ya. Ini yang seringkali menjadi fenomena atau menjadi sebuah apa namanya perdebatan di situ ya. Sampai saat ini sangat luar biasa perdebatannya, saling hujah, saling menuduh dan sebagainya. Dan memang ini disitulah keunikan dan disitulah luar biasanya. Jadi kita merasakan ya betapa luar biasanya ilmu ini sehingga bisa terjawab dari persoalan-persoalan yang mereka persoalkan di luar. Jadi kita bisa memahami apa yang mereka persoalkan dan kita tahu arah pikirannya, arah pemahaman dan sebagainya. Dan syukurlah kita bahwa di wadah perguruan ini kita dapat menemukan yang sejatinya. Sehingga kita tinggal ikuti, tunduk padanya. Dan kita tidak lagi memikirkan hal yang lain, ya, mempertanyakan. Tinggal kita memperhatikan sebagaimana yang kita dibimbing atau yang ditunjukkan. Dan kita akan secara murni kita akan mendapatkannya. Ya, jadi kita tidak ada sebuah kebahayaan di dalamnya. Ya. Hal-hal yang berbahaya di situ adalah di mana tidak menemui yang sejatinya, yang hanya masih dalam sangkalan-sangkalan ya, praduga, apakah ya ndak seperti ini ndak dan sebagainya dan sebagainya. Itulah berbahayanya. Tapi alhamdulillah dengan satu bimbingan atau petunjuk ini sehingga kemudian kita dudukkan dengan spiritual yang ada, dengan pengalaman yang dialaminya, kemudian dari apa yang terjadi kepada para pendahulu-pendahulu itu tidak jauh ya, uh, tidak ada satu perbedaan di dalamnya. Itu yang luar biasa. Bahkan dari beberapa dalil-dalil sebagai hujah untuk memperkuat daripada petunjuk itu, kita sangat-sangat apa namanya sangat kuat sekali ya sebagai hujah kita di dalam menerima atau kita di dalam kita yang memperoleh ilmu ini. Dan justru inilah yang menjadi kehati-hatian kita ya untuk tersampaikan kepada yang lain ya, sehingga kita tidak dianggap bahwa sesuatu yang kita yakini adalah sesuatu yang apa yang ada dalam pikiran mereka, kan begitu, apa yang ada dalam pandangan-pandangan mereka. Namun ya sebagian daripada pendapat-pendapat ini kan kita ambil sebagai dalil atau hujah kita, sepanjang itu bisa kita terima ya. Sesungguhnya bahwa ya, ketahuian ini ya memang ada keunikan di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi ya sesuatu hal yang luar biasa ya, menjadi buruan dari semua kalangan ahli roh ini. Sebegitu susahnya, sulitnya ya dalam pencapaiannya itu. Dia harus beruzlah, dia harus apa namanya berriyadhah ya. Kemudian dia harus mengadakan beberapa latihan-latihan suluknya, halwatnya, bahkan dalam bertahanus demikian. Namun walaupun demikian tidak memberi jaminan bahwa mereka akan sebegitu apa namanya akan mudah atau dengan itu akan memperolehnya. Sulit sekali ya. Walaupun dapat misalnya, namun mereka tidak bisa memberi satu kepastian dalam arti kata bahwa di wilayah mana ya apa yang dia di makom mana yang mereka temui kan seperti itu misalnya.
Itulah luar biasanya dengan pengalaman spiritual itu kita bisa menjawab ya daripada apa yang dialami yang mereka dapatkan ya dari pengalaman-pengalaman mereka yang mereka ya temui. Itu sehingga kita bisa menempatkan wilayah yang mana yang mereka temui yang mereka dapatkan. Itu sebabnya di kalangan orang ahli syariat ketika kita tanyakan perkara ini sangat berat sekali itu menjelaskan ya dan sulit karena perkara ini kan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan mereka pelajari mendalaminya. Itu soalnya ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam kita mengimani, mengamalkan ilmu ini, tinggal kita tunduk saja, ikuti di situ ya. Kita tidak mendahului atau menambah-nambah atau mengurangi. Jadi kemudian yang lainnya adalah tinggal kita akan memperhatikan di wilayah mana yang Allah walaupun kita di makom yang tertentu yang khusus misalnya bisa jadi ya akan diperlihatkan sesuatu bentuk-bentuk yang sifat yang masih tamsilan atau bentuk-bentuk ada satu perumpamaan di dalamnya ya. Nah, kemudian itulah jalan yang mudah atau yang bisa mereka terima ya, yang bisa mereka pahami sesungguhnya. Jadi itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran maupun hadis ini banyak dalil-dalil yang terkait tentang ketuhanan itu melalui tamsilan-tamsilan. Tetapi tamsilan ini sangat mendekati sebenarnya. Itu cara menjaganya ya, menjaga daripada kemurnian tauhid itu sendiri. Karena berbahaya sekali ketika nanti memahami secara letterlek misalnya. Contoh misalnya ketika mereka diperlihatkan semacam matahari misalnya, bintang misalnya, nanti bisa jadi mereka akan mengimani artinya menjadikan bintang itu sebagai Tuhannya atau yang mereka sembah. Itu sangat berbahaya sekali. Padahal itu adalah masih membutuhkan penjelasan-penjelasan ya. Itulah artinya bahwa di dalam mengalami spiritual ya yang dalam bentuk tamsil ya, inilah yang harus hati-hati. Yang jangan kita memaknai secara apa yang kita inginkan atau yang kita rasakan. Ini perlu jamaah itu melaporkan ya. Itu sebagaimana yang kita ya, ingatkan sebelum-sebelumnya ketika jamaah ada yang mengalami atau dia lihat yang dirasakan dan sebagainya. Jadi kita akan berikan pemahaman sesuai dengan keilmuan kita ya. Bukan dijabarkan berdasarkan pikiran-pikiran masing-masing. Kita harus kita jaga. Karena wilayah rohani ini ada hal yang harus dia lalui ya. Walaupun misalnya mereka dapatkan sesuatu hal yang spektakuler atau yang khusus misalnya, tapi proses ya untuk sampai kepada tujuan kita harus ikuti sesuai dengan bimbingan. Tidak bisa kita harus langsung apa istilahnya kita melewati yang lain-lainnya, artinya sesuai dengan makom yang harus dilalui ya. Masing-masing makom itu ada tabi'i, ada hidofi, ada rohani, ya, sampailah kepada wilayah roh Rabbani. Itu yang saya maksudkan bahwa bisa jadi nanti kita ketemu ke wilayah itu, tetapi kita masih di tabi'i. Itulah yang harus kita beri
kekhususan di situ pada jamaah-jamaah yang memperoleh satu ya spiritual yang luar biasa ya, yang sampai nyampe ke wilayah yang khusus itu ya. Mereka tidak melakukan sesuatu yang belum waktunya kan itu ya, yang harus dijaga. Ya, karena ada beberapa juga jamaah yang melaporkan seperti itu ya, padahal dia belum pada makomnya. Itu yang saya maksudkan. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa, Allah berikan sinyal ya. Diberikan sinyal artinya bahwa kita diberikan satu isyarat untuk persiapan ya, untuk bisa atau untuk mengikutinya ya, pada makom yang mereka temui atau yang mereka ya rasakan ya. Itu yang sesungguhnya yang sangat-sangat kita sangat kita menunggu ya kepada jemaah-jemaah yang memperoleh sebuah spiritual seperti itu ya. Ya walaupun tidak demikian sebenarnya, akan tetapi bahwa jemaah ini kita bisa melihat daripada keistiqomahannya juga ya. Nah, dari itu juga salah satu jalan untuk koreksinya ya, keistiqomahan kita di dalam mengimani, mengamalkan ilmu ini. Nah, itu. Walaupun misalnya kita tidak ada yang kita dengar, kita lihat, dirasakan dan sebagainya, tapi keistiqomahan itu yang patut juga sebagai penilaian. Nah, ini yang menjadi prioritas juga kepada jamaah-jamaah kita yang sudah puluhan tahun ya, misalnya masih di tobi'i atau hidufi atau rohani. Nah, itulah perlu sesungguhnya harus bergegas ya, terus berjuang di situ, mumpung kita punya waktu, kesempatan. Ya, karena hanya sekali saja kesempatan kita di sini, untuk selanjutnya nanti kan susah ya. Nah, itu sebabnya jamaah-jamaah ini dipertemukan dengan izin Allah, Allah pertemukan ya, sehingga kita bisa mengetahui, bisa ini bedanya ya, perbedaan daripada jamaah-jamaah yang sudah mengikuti pada makom-makom yang tabi'inya, hidofinya kan gitu. Nah, disitulah sesungguhnya menjadi tingkatan kita ya, menjadi derajat kita di sisi Allah. Maka Allah akan meninggikan derajat seseorang itu berdasarkan ilmu dengan amal. Dan dalam ilmu ini sangat hal yang pasti ya, yang nyata, bukan sekedar himbauan-himbauan. Nah, tinggal kita lah yang sebenarnya yang berjuang di situ ya, bersungguh-sungguh. Karena ini hal yang pasti ya, yang akan kita temui, yang kita duduki sesuai dengan makom kita masing-masing. Itu sungguhnya. Jadi sangat jelas sekali bahwa kita ini memberi penjelasan berdasar apa yang jamaah alami ya. Nah, itulah yang kita sampaikan adalah dari jamaah-jamaah yang sudah, yang mendahului kita, dan mereka bertemu dengan jamaah-jamaah yang berbeda makomnya. Dari situlah mereka paham terhadap apa yang sudah dia terima ya, yang sudah mereka ilmukan terhadap ilmu kita ini. Ini yang luar biasa. Jadi inilah menjadi satu kegairahan jamaah, semangat, spirit ya dari jamaah-jamaah kita untuk terus berjuang, untuk terus menata tema, artinya meraih suatu makom yang tertentu ya, yang lebih spesial ya. Jangan merasa kita sudah cukup di situ ya. Tapi kalau memang kita sudah tidak memungkinkan, kita satu aja sudah luar biasa ya. Tapi kalau memang kemungkinan untuk harus ya, untuk kita
perjuangkan, kita harus perjuangkan ya. Supaya nantinya kita tidak ada penyesalan, wah kenapa dulu tidak kita perjuangkan gitu ya. Bila perlu sampai finalnya ya. Itu. Karena disitulah satu kebanggaan, kebahagiaan, keistimewaan tersendiri di dalamnya ya. Itu makanya Allah meninggikan derajat seseorang itu berdasarkan ilmu dengan dan ini sangat-sangat nyata ya, ya. Dan kita akan rasakan juga walaupun secara apa namanya, secara pemahaman kita menerima di situ ya. Itu apalagi kita langsung menemuinya dan juga merasakan itu ya. Sekali lagi bahwa dengan penjelasan ini ya berdasarkan jamaah-jamaah kita yang mengalami atau yang memperoleh satu spiritual tetapi masih takut ya, masih ada keraguan ya, untuk mengikuti untuk selanjutnya, merasa tidak mampu, tidak bisa dan sebagainya. Ya, sebenarnya bahwa kita tidak mesti harus seperti itu, karena kita ada yang membimbing kecuali kita jalan sendiri ya. Ya maunya kita kan begitu. Jadi itulah artinya bahwa kita diberi kesempatan ya, diberi ruang, diberi waktu untuk terus mengikutinya. Itu yang sesungguhnya. Apalagi ada memperoleh satu sinyal atau hidayahnya itu ya, atau petunjuk yang terkait terhadap makom-makomnya yang mereka harus ikuti. Itu ya. Kita sendiri juga tidak menginginkan bahwa kalau jamaah hanya keinginan semata ya, tapi tanpa dengan satu kesungguhan di dalamnya, itu akan menjadi berbahaya juga kan. Ini kan pertanggungjawabannya berat, itu soal ibarat kita beri SK seseorang, kemudian mungkin SK pada orang itu belum sepenuhnya yang belum dia mampu menjalankan, kan berbahaya sekali dia. Itulah artinya bahwa spiritual itu penting dalam arti kata untuk kita menjadi pertimbangan ya untuk jamaah-jamaah kita. Jadi tidak menjadi persoalan karena bahwa mereka baru atau lama kan begitu. Nah, di situ spiritual ini kan tidak terlihat dari itu ya. Ya, jangan sampai kita terganggu karena kita merasa wah ini baru kan gitu ya, atau tidak menerima kan begitu. Nah, sebenarnya adalah tinggal kita ngikuti saja sebenarnya, itu yang lebih ideal daripada kita membantah atau mengira-ngira atau apakah kita ragu terhadap apa yang sudah menjadi kesempatan kita atau yang harus yang kita dapatkan misalnya. Ya, tinggal kita jalani saya ya, itu aja sebenarnya. Sekali lagi bahwa ilmu ini ada sesuatu yang ada, yang nyata, yang harus kita aplikasikan. Jadi bukan sesuatu hal yang dibuat-buat kan, atau hasil daripada pikiran-pikiran ya. Jadi sesuatu hal yang harus dilalui, yang di, dijalankan. Nah, itu jadi semua apa yang kita peroleh ini ada hal yang real ya. Ya, jadi bagaimana kita untuk membuktikan? Nah, tinggal untuk memperhatikan sesuai dengan ditunjukkan, wajib ya kita akan temui ya, sebagaimana yang kita ditunjukkan. Jadi rohani ini sangat berharap ya, sangat menginginkan, dia sangat nyaman aman di situ ya. Keberadaannya di situ, dari itulah keberadaan yang sesungguhnya kan bermula dari situ ya. Nah, dia berharap supaya kembali daripada asal muasalnya.
Jadi proses rohani ini sangat luar biasa, sangat uniknya sekali lagi bahwa jamaah-jamaah yang sudah mengikuti dengan penuh ketundukan ya, dengan keikhlasan, dengan ketaatan itu ya, tanpa dengan satu keraguan atau hal-hal yang mereka ya belok-belokkan. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Nah, itulah yang menimbulkan satu kebahayaan atau hal-hal yang memberatkan di situ. Sehingga proses yang naza pun jadi terkait dengan itu juga ya. Ada kalanya agak berat. Tetapi disitulah Allah kasih kesempatan. Nah, di situasi yang berat itu untuk bertaubat ya. Untuk mengembalikan amanah secara murni ya. Tanpa dia harus ke mereka yakini dengan pemahaman-pemahaman yang mereka pahami. Nah, itu. Jadi disitulah kesempatannya ya untuk kembali kepada petunjuk yang murni ya. Nah, disitulah yang saya ingatkan kepada jamaah bahwa di situasi rohaninya guncang ya, kondisi dalam kondisi yang sangat berat. Mereka tidak tahu harus ada di mana, apa yang jadi pilihannya. Nah, ini yang sangat ya itulah yang terjadi bahwa sampailah ke martabah yang paling rendah, yang paling bawah itu, tapi itu luar biasa juga daripada tidak sama sekali. Ya itu keredoannya Allah sampai di situ ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa jamaah-jamaah ini sebagai nasihat untuk kita semua, tinggal kita imani, amalkan istiqomah. Ya, istiqomahnya ini sangat penting. Ini yang tidak boleh ada satu keraguan ya dalam keimanan kita, dan juga tidak kita belokkan dengan peramalan-peramalan yang lain. Karena mempertimbangkan dari keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Itu adalah satu kerugian buat kita sebenarnya ya. Justru dengan punya komitmen ya di dalam iman dan amal, justru mereka akan terbantu sungguhnya ya. Dalam peramalan kita, dalam keyakinan kita, terbantu ya. Karena mereka ketidaktahuan saja, sehingga mereka menghalang-halangi misalnya dari cara-cara kita di dalam beramal ya. Ini yang banyak yang terjadi. Sehingga jamaah kita juga ada yang ragu dalam hal itu, kekhawatirannya mereka tidak diterima di kalangan keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Nah, jadi kita pun juga tidak memaksakan dalam perkara itu kalau memang itu menjadi sesuatu hal yang berat. Jadi menjadi beban kepada jamaah. Tapi kalau jamaah itu siap, mentalnya mental baja, artinya siap untuk menerima daripada hujatan dan sebagainya ya. Artinya sekali lagi semoga jamaah diberikan iman, kemudian istiqomah sampai akhir hayatnya. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.